Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Dan kita percaya semua kita dalam keadaan sukacita dan penuh pengharapan yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau yang memberkati setiap kami dengan berkelimpahan ya Tuhan. Dan Engkau akan menjauhkan setiap malapetaka dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu tergenapi dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu kita sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya. Amin Yesus. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi dengan iman kita katakan, kiranya Tuhan memberkati aku. Kiranya. Ya Yesus, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu
Benar Tuhan, ini yang menjadi doa kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap usaha apapun yang kami lakukan. Dan Engkau yang memperluas setiap daerah-daerah kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang menjauhkan setiap kami daripada malapetaka dan sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap kami. Urapi pikiran, telinga kami, hati kami, sehingga kami tertuju kepada firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar pengurapan-Mu yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang dilepaskan tidak akan pernah sia-sia, tapi itu boleh bertumbuh di tanah yang subur, dan menghasilkan buah-buah yang termanis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap. Dan kami buka hati kami untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita, damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun kita berada saat ini. Amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Markus 1 ayat 31, firman Tuhan. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat kita membaca Markus 1 ayat 29 sampai 34, perikop ini menjelaskan bahwa Tuhan melakukan mujizat di rumah ibu mertua Simon dan juga kepada seluruh penduduk di kota itu. Tuhan menyembuhkan semua yang sakit dan membebaskan yang terikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang sama juga terjadi hari ini terhadap saudara dan saya. Mujizat Tuhan tidak akan pernah berubah, amin. Saudaraku, apakah hari ini kita rindu mengalami mujizat? Mari kita undang Tuhan Yesus datang ke dalam rumah kita. Karena di mana ada Yesus, di situ selalu ada mujizat. Di situ selalu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat, dan perkara-perkara besar lainnya pasti dinyatakan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa contoh yang ditulis di dalam Alkitab yang mengalami pembaharuan hidup ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang pertama yaitu Zakeus. Saudara, Zakeus mengalami titik balik dalam hidupnya setelah Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Pertobatan terjadi dan hidup Zakeus diubahkan sehingga ia berkomitmen dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Lukas 19 ayat 8. Begitu juga saat Yesus datang ke rumah Simon Petrus, di mana ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam, dan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Dan Alkitab menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengulurkan tangannya atas perempuan itu sehingga lenyaplah demamnya. Saudara, ibu mertua Petrus mengalami kesembuhan secara sempurna. Dari dua contoh ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan Yesus hadir dalam rumah kita, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Amin. Apa yang saat ini sedang kita gumulkan, saudara? Mungkin keluarga kita sedang didera berbagai masalah silih berganti. Jangan pernah menyerah pada keadaan saudara. Sudahkah kita mengundang Yesus dalam rumah kita, dalam keluarga kita? Mari, bangunlah mesbah keluarga setiap hari, di mana seluruh anggota keluarga berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta menaikkan puji-pujian bagi Dia. Karena ini adalah cara untuk mengundang Yesus hadir. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Dan kesanalah
selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3b. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan melawat keluarga kita, kehadiran Tuhan pasti akan membawa perubahan. Amin. Yang mengubah sakit menjadi sembuh, mengubah yang buruk menjadi yang baik, mengubah yang hopeless menjadi hopeful. Amin. Mengubah yang mustahil menjadi iya dan amin. Luar biasa. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20. Hari ini saudara, Tuhan mengetuk hati kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia mengundang kita untuk masuk dalam perjamuan kudusnya. Apakah kita mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan kita? Apakah kita mengizinkan Yesus masuk dalam kehidupan keluarga kita, usaha kita, pelayanan kita? Mari terima undangan Yesus dalam kehidupan kita saat ini, sehingga sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, apapun itu yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, tak henti-hentinya buat segala karya-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa, buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini kami bersyukur, kami boleh menaikkan pujian kami kepadamu. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepadamu. Mujizat-Mu tidak akan pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, ini kehidupan kami, ini hati kami Tuhan. Kami buka hati kami dan kami undang Kau masuk dan berkuasa atas kehidupan kami, atas kehidupan keluarga kami, atas usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami, apapun ya Tuhan, pergumulan kami. Engkau Tuhan yang berdaulat penuh ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, mari Roh Kudus, Kau yang memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, dan kuatkan, teguhkan kami sehingga kami tidak terombang-ambing ya Tuhan, tapi kami tetap fokus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu ketika kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kehidupan yang berkelimpahan itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan lakukan dan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat janji-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saat ini kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu bekerja penuh dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu yang sakit, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang membebaskan setiap umat-umat-Mu yang terikat di dalam nama Tuhan Yesus. Bebas oleh kuasa darah anak domba Allah. Setiap umat-umat-Mu yang berbeban berat, letih lesu ya Tuhan, Engkau memberikan kelegaan kepada setiap umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Kalau Tuhan boleh memberkati dan menyatakan kuasa mujizat-Mu atas Zakheus dan ibu mertua daripada Simon Petrus, kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu juga bekerja atas seluruh umat-umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang mungkin yang mengalami ya Tuhan rumah tangga yang tidak baik ya Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu, pulihkan rumah tangga umat-umat-Mu ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kasih Allah yang mempersatukan mereka kembali, kasih-Mu ya Tuhan yang membalut setiap luka-luka mereka sehingga mereka menjadi keluarga
keluarga yang diberkati, keluarga yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu yang merindukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang merindukan anak, bahkan yang merindukan pekerjaan Tuhan. Oh Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan, membuka setiap pintu-pintu anugerah-Mu, sehingga mereka mendapatkan anugerah yang daripada Tuhan. Mereka boleh mendapatkan anak, mereka boleh mendapatkan jodoh yang takut akan Tuhan, mereka boleh mendapatkan Tuhan pekerjaan yang mereka rindukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami juga berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, yang saat ini Tuhan meraih cita-cita mereka. Tuhan memberkati studi mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh ya Tuhan menggapai semua impian mereka bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertai dan pimpin selalu. Terima kasih. Kau juga memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau yang memulihkan bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, dan roh yang takut akan Tuhan di dalam menjalankan tugas-tugas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati juga gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biar kasih Kristus yang menyatukan mereka, sehingga Injil-Mu diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, sehingga setiap jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua kegiatan aktivitas kami, kehidupan keluarga kami, masa depan kami, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun itu namanya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, bentengi dengan api kudus-Mu, sehingga semua boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.